Selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 13. Anissa mengetok ruangan Rehan tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Dia membuka pintu ruangan itu lalu memunculkan setelah kepalanya melihat Rehan tidak ada di kursi kebesarannya. Anissa memberanikan diri membuka pintu dengan lebar. Dia masuk dan mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan yang ada di sini. Tuan Rehan, Tuan. Anissa memanggil takut jika tuannya berada di salah satu sudut. Namun nihil, tak ada jawaban dari Rehan sama sekali. Mungkin dia sedang meeting, pikirnya. Anissa pergi santai dan mengambil peralatan untuk membersihkan ruangan bosnya. Di perjalanan menuju ruangan bosnya, Anissa melihat asisten bosnya sedang berjalan menuju ruangan. Pak Randy, maaf mau tanya, panggil Anissa. Ya, Anissa kamu udah datang, syukurlah. Randy yang melihat Anissa sudah datang bernapas sangat lega. Emang ada apa pak? Apa tuan marah besar? Tanya Anissa. Sepertinya begitu, saya yang kena kalau kamu gak datang, ucap Rehan. Maksud bapak? Tanya Nisa bingung. Bukan apa-apa. Oh ya, kamu cepat bersihin ruangan Tuan Rehan sebelum dia kembali. Ingat, jangan ada debu yang tersisa kalau kamu gak mau Tuan tambah marah. Jelas Randy. Memang sekarang Tuan Rehan kemana pak? Tanya Anissa. Tuan lagi keluar, mungkin bentar lagi datang. Kamu cepat beresin ruangannya. Ingat pesan saya tadi, ucap Randy mengingatkan. Baik pak, saya kerjakan sekarang juga. Saya pastikan semua kinclong tanpa ada debu yang tersisa, ucap Anissa menekuk jarinya membentuk huruf O dengan tersenyum ramah. Ya sudah, saya ke ruangan saya dulu. Kalau ada apa-apa kamu boleh cari saya di ruangan atau pakai telepon yang ada di ruangan tuan, jelas Randy. Baik pak, jawab Nisa. Randy pergi menuju ruangannya sedangkan Anissa bernapas lega karena bosnya tidak ada di kantor. Setidaknya dia tidak langsung disuguhi amarah dari sang bos. Nisa berjalan menuju ruangan bosnya. Setelah masuk ke dalam, dia mulai membersihkan ruangan itu sampai bersih. Membereskan kertas-kertas yang ada di meja kerja bosnya dan menata buku-buku yang ada di rak buku. Tak lupa Anissa mengganti bunga yang ada di vas bunga dengan bunga yang baru. Memang sudah kebiasaan dari dulu di ruangan Rehan selalu ada satu tangkai bunga mawar putih. Anissa juga heran kenapa harus mawar putih, tapi dia tidak berani menanyakan hal itu pada Rehan. Nisa berpikir mungkin bunga mawar putih itu adalah bunga kesukaan kekasihnya atau istrinya. Jadi dia sengaja memasang bunga itu agar selalu mengingat wanita yang dicintainya itu. Kenapa harus bunga kalau dia punya kekasih atau istri? Harusnya pajang aja fotonya di meja. Jadi kalau kangen bisa lihat fotonya kan? Lebih buat semangat lagi. Dasar cowok aneh, gumam Nisa saat sedang mengganti bunga itu ke dalam vas. Tapi aku belum pernah melihat ada perempuan datang ke sini. Gak mungkin kan kalau perempuannya gak pernah ke sini, atau mereka lagi LDR, long distance relationship. Gumamnya lagi. Ah bodo amat, ngapain aku mikirin orang seperti dia. Udah syukur aku dapat kerja di sini walaupun gajinya dipotong buat ganti rugi jas itu. Yang penting aku ada kerjaan tetap dan selalu dapat uang sisa kalau disuruh beli sesuatu, batin Nisa. Kemudian dia melanjutkan pekerjaannya, menyapu dan mengepel ruangan itu setelah selesai dan bosnya belum datang. Akhirnya Anissa keluar ruangan dan pergi menuju santai setelah meletakkan alat pembersih di tempatnya. Dia mengambil air minum dan duduk di kursi pantry. Saat sedang meneguk air minum, Bu Ana, kepala pantry, datang dan menyapa Anissa. Anissa, lagi ngapain kamu? Tanya Ibu Ana yang melihat Anissa sedang duduk santai di pantry. Ini saya haus Bu, jadi minum dulu. Baru beres bersihin ruangan Tuan Rehan, jawab Anissa. Jam segini baru beresin ruangan Tuan Rehan. Apa kamu telat? Kamu mau dihukum habis-habisan atau mau dipecat?
Berani-beraninya kamu telat membersihkan ruangan Tuan Rehan. Ibu Ana memarahi Anissa yang datang terlambat dan mengundang masalah di kantor. Apalagi Anissa bekerja melayani tuan bosnya. Maaf Bu, iya tadi saya telat karena ada masalah di rumah saya. Tapi tadi waktu saya datang dan bersihin ruangan Tuan Rehan, Tuan gak ada di ruangannya, Anissa menjelaskan. Saya nggak mau menanggung kesalahanmu seperti kesalahan para pekerja sebelumnya ya. Saya sudah capek dihukum karena kecerobohan pekerja di ruangan Tuan Bos. Pokoknya jangan sampai kamu membuat saya dihukum atau dipotong gajinya gara-gara kamu. Paham? Jelas Bu Ana. Ya, dari dulu memang Rehan selalu melimpahkan kesalahan para pekerja yang melayaninya, bukan hanya kepada pekerja itu tapi Ibu Ana kepala pantry itu juga mendapatkan hukuman yang sama. Maafin saya Bu, saya janji tidak akan membuat Bu Ana terlibat dalam masalah ini. Jika Tuan Rehan marah, saya benar-benar minta maaf Bu. Nisa yang merasa bersalah meminta maaf berkali-kali kepada Bu Ana. Ya sudah, kamu di sini saja. Siapin mentalmu buat menghadapi Tuan nanti. Karena saya yakin Tuan Bos agak akan diam saja. Tanganmu kenapa? Kok diperban? Tanya Bu Ana kemudian saat melihat tangan kanan Anissa yang dibalut dengan perban. Walaupun Anissa sudah menyembunyikannya di bawah meja tapi tetap terlihat oleh Bu Ana. Gak apa-apa Bu, ini cuma luka ringan aja. Saya masih bisa bekerja kok, jawab Nisa. Syukurlah kalau begitu. Jangan sampai kerjamu terhambat oleh lukamu itu ya. Udah, aku tinggal dulu, jawab Bu Ana cuek lalu pergi meninggalkan Anissa sendirian. Hari sudah makin siang tapi Rehan tidak juga kembali ke kantor. Karena merasa bosan, Anissa berinisiatif untuk membantu obel lainnya yang sedang bekerja. Mbak, saya bantu kerjaannya ya. Anissa menawarkan diri kepada salah satu office girl yang sedang mengelap kaca. Boleh, kamu oge baru. Kok aku baru lihat, baru berapa hari? Tanya perempuan itu kepada Anissa. Pikir umurnya lebih tua di atas dia. Ya Mbak, aku setengah bulan. Saya ditugaskan membersihkan ruangan Tuan Rehan, jawab Nisa jujur. Wah, keren kamu bisa kerja di ruangan Tuan Bos. Emang kamu pakai jurus apa buat masuk ke sana? Tanya perempuan itu penasaran. Nggak pakai jurus apa-apa Mbak, cuman kebetulan aja ditempatin di sana, jawab Nisa. Dia tidak mungkin menceritakan alasan apa yang membuat dia bekerja di kantor ini. Kamu beruntung sis. Aku yakin udah kerja 3 tahun aja di sini nggak pernah direkomendasiin buat bersihin ruangan Tuan Bos. Katanya emang nggak boleh ada perempuan yang... Ucapan perempuan itu terhenti ketika mendengar teguran dari Bu Ana. Kalian mau kerja atau ngerumpi? Kalau Tuan Randy atau Tuan Bos melihat kalian kerja sambil ngobrol, kalian bakal dipecat. Dan kamu, Anissa, ngapain kamu di sini? Omel Ibu Ana kepada mereka berdua. Saya bosan nunggu Tuan Bos nggak datang-datang daripada nggak ada kerjaan. Mending bantuin yang lain Bu, jawab Nisa. Ya sudah, tapi jangan sampai Tuan Bos atau Tuan Randy lihat, nanti aku yang kena marah, ujar Bu Ana kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Dia memang galak, kamu jangan masukin ke hati ya. Tapi segalak-galaknya dia yang paling depan kalau kita lagi ada masalah, ujar perempuan itu. Anissa hanya mengangguk paham. Namamu siapa? Kita udah ngobrol panjang lebar tapi aku belum tahu namamu, tanya perempuan itu. Aku Anissa, panggil saja Nisa Mbak, jawab Nisa. Aku Atika, orang-orang biasanya memanggil aku Tika kalau nggak Atik. Kamu bebas mau panggil aku apa, jawab perempuan itu yang ternyata bernama Atika. Mereka berdua terus mengerjakan pekerjaan dengan sesekali bercanda ketika tak ada siapapun di tempat itu. Nah, segitu dulu ya bab 13-nya. Makasih banget yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Bye bye.